Halo, selamat malam. Selamat datang semua di podcast Ada Celotehan bersama kami di malam Sabtu. Kebetulan besok udah weekend nih teman-teman. Kamu biasanya kalau weekend ngapain nih? Atau besok mungkin ada kegiatan? Besok kebetulan mau ada kegiatan gitu sampai siang, dan paling setelah itu aku nonton series gitu supaya stresnya hilang. Oh, berarti itu kayak self reward ya. Nah, pas banget nih sama tema kita hari ini yang bakal bahas tentang self reward. Lebih tepatnya bersembunyi di balik kata self reward. Iya. Nah, self reward sendiri apa sih artinya? Definisi dari self reward. Oke, self reward itu kan sebuah penghargaan untuk diri sendiri ya. Dan tujuannya itu ya untuk mengapresiasi, untuk menghargai atas pencapaian yang udah kita peroleh. Nah, bentuk self reward itu ada apa aja? Mungkin teman-teman nggak tahu ya. Sepengalaman aku dan yang sering aku lakukan sih nontonnya bisa nonton film, bisa series maraton, biasanya kan yang lagi sering banyak dilakukan orang-orang sekarang. Terus ada juga quality time sama keluarga, sama teman, itu bisa kayak dari nongkrong lah gitu di mana aja, sekadar ngobrol-ngobrol. Terus makan makanan enak bisa di rumah sendirian atau mungkin ke resto yang mahal, yang enak gitu. Terus ngelakuin hobi juga bisa, kayak gitu sih. Beli barang. Iya, banyak kan? Banget ya kita self reward itu. Iya benar. Banyak banget, yang penting tuh bisa bikin kita makin semangat ya. Makin semangat, bikin senang diri kita sendiri juga. Benar. Kayak gitu. Apa sih kalau kamu melakukan self reward itu karena apa? Aku biasanya tuh seperti yang aku bilang tadi, biasanya buat motivasi biar semangat kerja. Kayak misalnya tuh kita udah sebulan kerja, terus kita udah set tuh, ntar aku mau di akhir bulan mau beli suatu barang. Jadi ketika kita udah awal bulan tuh kita inget barang yang bakal kita beli, jadi kayak semangat sampai akhir bulan kayak gitu. Gitu kan biasanya ya. Gitu, dan ya apresiasi lah buat kerja keras kita selama ini kayak gitu. Terus juga biar kita menjadi lebih baik gitu nextnya. Nah, terus juga ada apa lagi sih, untuk melepas stres atau capek gitu kan, setelah misalnya seharian atau sebulan udah kerja keras, stresnya bisa hilang lah setelah melakukan self reward gitu. Dan juga sebagai bentuk self love nggak sih, sebagai bentuk cinta terhadap diri kita sendiri gitu. Karena iya benar banget, mental ini nyambung ke fisik kita nggak sih? Benar-benar itu buat kesehatan mental ya. Iya. Nah, tapi sering lihat nggak sih kayak misalnya di sosial media gitu, orang sering posting self reward gitu, misalnya dengan makanan atau benar-benar dia nonton all day long gitu, atau misalnya dia ngebeli suatu barang gitu ya. Sebenarnya ya kita nggak tahu ya, maksudnya peningkatan self reward yang dia butuhkan untuk diri dia sendiri itu seberapa besar, tapi kadang dilihatnya itu ini kok kayaknya over banget ya gitu, dan justru jatuhnya bener banget malah akan merugikan diri dia sendiri gitu. Nah, sebenarnya cara yang tepat tuh kayak gimana sih? Nah ini harus kita hati-hati sebenarnya, karena self reward itu kadang bisa menjerumuskan. Iya benar banget. Jadi kita harus tahu tuh cara memberi self reward yang tepat buat diri kita. Nah, yang pertama itu relevansi. Nah, pastikan hadiahnya itu atau ya penghargaan itu nggak bertolak belakang sama tujuan dalam hidup kita. Kayak misalnya kita mungkin punya tujuan kerja itu menghemat gitu ya, hemat. Mau nabung kayak gitu, tapi ketika kita self reward berlebihan apalagi, otomatis uang kita malah habis gitu, yang membuat kita malah makin kerja kayak seumur hidup mungkin, jadinya kayak gitu. Terus juga ya kan ada lagi yang lain itu batasi diri. Nah, jangan sampai
self reward itu bikin kita jadi boros, gitu nggak sih? Iya. Harus membatasi diri seberapa, harus terkendali lah semuanya. Misalnya beli barang itu di apa ya? Kayak di set di awal budget kayak gitu. Ini sekian berapa persen buat self reward aku. Itu entah setiap bulan atau berapa bulan sekali, itu masing-masing pribadi beda-beda ya. Gitu. Ini sih kalau yang untuk batasi diri yang sering banget aku lihat itu masalah makan. Jadi banyak orang yang Gimana tuh? Dia memberikan self reward itu misalnya makan makanan yang manis, yang kolesterolnya tinggi. Itu tuh kayak secara berlebihan kayak terus menerus padahal kan itu nggak baik untuk jangka panjang ya. Sedangkan self reward itu kan sebuah self love, sebuah bentuk kita menyayangi diri kita sendiri. Nah, dengan kita berlebihan makan makanan kayak gitu justru kan jadi membahayakan diri kita, merusak diri ya. Iya, justru itu bukan self love gitu, itu sebenarnya apa sih namanya? Pokoknya apa ya bahasanya? Membahayakan diri kita. Jadi nafsu. Iya, terlalu berlebihan. Memang yang berlebihan itu kurang baik ya. Gitu. Sebenarnya kan self reward tadi kan perlu ya buat diri kita. Cuman harus tepat. Kapan tepatnya itu, Al? Kapan? Ketika kita udah berhasil memperoleh sesuatu biasanya, atau ketika dalam proses perjalanan ingin memperoleh sesuatu kan kadang ada capeknya, ada penatnya. Nah itu bisa tuh kalian self reward dulu sebentar untuk memotivasi diri, nanti lanjut lagi untuk mencapai target itu. Biasanya kayak gitu. Biasanya sih kalau aku hobinya ngedit sesuatu atau ngebuat konten biasanya. Jadi misalnya udah capek sama misalnya belajar gitu, aku self rewardnya aku buka handphone aku atau aku buka laptop aku untuk ngedit sesuatu, terus aku upload atau enggak aku simpan aja di galeri aku. Biasanya kayak gitu sih kalau aku gitu. Terus setelah itu semangat lagi gitu ngerjain pekerjaannya atau semangat lagi belajarnya kayak gitu. Kalau aku benar. Kamu? Kalau aku ya, reward yang aku beri buat diri sendiri itu kapannya beda-beda. Ini menurut aku sendiri ya. Jadi kayak ada yang bentuk self reward keseharian, ada yang bentuknya kayak 2 bulan sekali, mungkin apa berapa minggu sekali, kayak gitu. Kayak yang aku bilang di awal episode pertama, kayaknya aku bilang kan aku sendiri punya misi buat ketemu orang-orang baru. Nah itu juga mirip dengan self reward yang quality time sama teman, walaupun bukan teman dekat ya. Itu juga termasuk bentuk self reward aku yang modelnya kayak mungkin seminggu sekali kayak gitu. Sedangkan buat yang kayak dalam keseharian, self rewardnya itu berupa nonton series atau me time sama diri sendiri, kayak gitu sih. Tapi kalau emang misalnya dari Senin sampai Jumat jam kerja kayak gitu, dan nontonnya kan harus terbatas, tadi yang kayak dibilang self rewardnya harus yang ini ya, tepat ya. Jadi kayak aku nontonnya enggak yang di luar kendali aku. Jadi kayak pas lagi pas lagi makan atau enggak sebelum tidur doang, kayak gitu sih. Hobi juga pernah sih kalau self reward ya, cuman jarang banget aku lakuin karena ya gitu. Misalnya aku dalam me time itu ya aku bisa ngelakuin apa aja di situ, itu udah termasuk self reward kan. Kalau aku tadi kan self rewardnya ngedit ya. Ada lagi nggak yang lain? Ada, biasanya itu nonton. Nonton itu oke. Ya, nonton itu biasanya kalau udah capek tapi waktunya terbatas gitu loh. Maksudnya cuma ada waktu weekend, nah itu biasanya aku pakai buat nonton series gitu. Atau misalnya di hari-hari biasa udah capek, aku bisa nyicil misalnya 1 episode kayak gitu. Tapi kalau misalnya rentang waktu yang tersedia itu lumayan panjang, aku pakai buat liburan. Tapi itu juga nggak keluar dari
batasan yang aku buat, karena kan aku juga ada budgeting tersendiri ya kalau liburan. Jadi biasanya udah aku prepare, misalnya waktu offline kemarin ya setelah ujian semester gitu, biasanya aku menyempatkan diri aku untuk liburan. Aku nggak peduli sih, maksudnya mau sama siapa, sama diri sendiri pun oke, karena habis itu aku bakal lebih fresh lagi dan lebih ready untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Benar. Berarti aku juga yang ini ya, ngebudgetin dulu save reward seberapa, ya buat save rewardnya berapa persen segala macam. Bagus. Nah, kalau nggak salah, menurut aku juga save reward yang bentuknya berupa quality time itu juga berdasarkan sama MBTI kita nggak sih? Kayak misalnya kalau kamu introvert berarti kamu mungkin stay di rumah atau segala macam. Tapi kalau extrovert ya mungkin yang quality time bareng teman kayak gitu. Iya, benar sekali. Kayak gitu, jadi pengaruh. Nah, terus pernah nggak berarti Aau yang kayak beli barang kayak gitu? Jujur ya, kalau beli bentuk barang, save reward-nya. kalau beli barang jarang banget. Karena Jarang ya? Barang-barang aku mostly kebanyakan dikasih orang. Dan itu juga udah cukup ya, Au? Iya, aku tuh kalau saya punya barang, aku pakai sampai rusak dulu lah, baru aku beli lagi gitu. Aku jarang beli barang, aku lebih nge-treatment diri aku kebanyakan gitu dibandingkan beli. Oh iya. Berarti barang itu bukan termasuk priority self reward Au gitu ya? Berarti beli barang cuma ketika barang itu udah rusak baru dibeli baru. Ketika butuh. Ya benar loh. Benar. Sama sih. Tapi kadang aku juga mungkin butuh ya self reward berupa barang. Walaupun lebih sebenarnya ke makanan sih. Tapi kalau yang berupa barang itu kayak mungkin 2 bulan sekali apa 3 bulan sekali, ketika emang apa ya, kayak ngeliat itu lagi bagus udah beli kayak gitu. Tapi ya berarti otomatis nggak aku plan buat beli gitu loh. Nanti nggak gitu biasanya. Ya, bentuk self reward yang menurut kamu sangat berimpact dari segala jenis self reward yang kamu punya, apa yang kamu lakukan? Berimpactnya maksudnya kayak gimana dulu? Ke diri kita? Mungkin itu punya impact yang ngebangun membuat diri kamu menjadi lebih baik. Kalau gitu aku me time sih. Me time sama quality time dengan orang yang terdekat banget kayak gitu. Karena kalau me time itu aku isinya bukan yang kayak males-malesan atau rebahan. Aku ngisi me time aku dengan hal-hal yang aku suka, mungkin ngasah skill aku atau apa kayak gitu. Kayak gitu aku suka soalnya. Terus kalau quality time sama teman yang maksudnya yang deket banget atau sama pasangan segala macem, itu bikin semangat juga, karena mereka ngasih semangat juga ngasih ke diri kita, terus kita juga dapat kayak kita dapat comfort, dapat kenyamanan gitu dari mereka. Dengan kumpul sama mereka aja kayak gitu ya. Mungkin berhubungan dengan MBTI aku kayak gitu juga, jadi bentuknya seperti itu. Nah, kalau aku sendiri gimana? Kalau aku liburan. Liburan. Proses liburan itu kan extrovert ya? Enggak, gimana ya? Aku bukan staycation sih, tapi lebih kayak pelajaran yang aku dapat. Pelajaran yang aku dapat selama liburan itu. Karena kan biasanya misalnya kalau liburan ke yang alam-alam kayak gitu kan suka bengong ya, terus kayak sambil refleksi diri gitu-gitu loh. Itu me time sih, sama diri sendiri secara nggak langsung kan gitu. Terus benar. Di dalam perjalanannya pun kayak proses kita misalnya memilih tempat itu kan kayak kita belajar memilih sesuatu, atau kita belajar kita nanti dalam perjalanan kenal orang baru gitu. Aku suka pembelajaran di dalam proses itu gitu. Itu asik. Berarti udah kemana aja nih? Udah nggak tahu. Terakhir kapan tuh berarti? Apakah sebelum pandemi? Yang liburan? Iya.
baru-baru aja sih, baru awal bulan kemarin. Oh, Tapi kemana? ya, ke yang deket aja, ke Jogja sama teman-teman. Oh, berarti nggak perlu yang jauh, yang deket pun udah juga termasuk liburan ya di Vinsyao, kayak gitu. Tapi yang paling membekas itu liburannya waktu aku liburan semester, aku memutuskan untuk ngambil kursus Kursus apa? kursus bahasa Inggris di Pare. Nah, itu seru banget. Kayak kan kita di camp, kita kenal orang baru. Oh, Yang gitu itu selama kurang lebih 1 bulan. Itu wah, liburan tapi sambil belajar, itu seru banget. bener. Ih, jadi pengen ke sana juga. Ayo, Aku kayak harus coba deh. wow. Nah, pesan kamu nih untuk ya kita semua lah gitu mengenai self reward ini gimana? Apa ya? Pesannya sedikit bisa aku sampaikan untuk teman-teman yang mau self reward atau yang apa ya, ngerasa kayak self rewardnya mungkin berlebihan, coba cari tahu dulu apa self reward itu seperti apa dan kapan dibutuhinnya gitu. Tahu kebutuhan diri sendiri, tahu diri sendiri seperti apa biar bisa ngasih reward ke diri sendiri. Dan ingat yang berlebihan itu selalu tidak baik. Nggak bagus. Iya gitu. Kalau gimana? Ya sama sih, kita harus tahu batasan. Terus kalau bisa itu sesuatu yang memang apa ya? Kalau bisa tuh justru mendorong kita untuk lebih produktif lagi. Dan kalau bisa yang bisa ngebantu kita untuk upgrade diri. Bener banget. Oke, jadi sekian malam ini pembahasan tentang bersembunyi di balik kata self reward. Iya, jangan sampai kita menjadikan self reward itu terlalu berlebihan dan kita menganggap itu benar gitu. Ya udah sekian aja, makasih banyak buat teman-teman yang udah dengerin malam ini. Sampai jumpa di Jumat selanjutnya. Bye bye. Dadah.